Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kelima, mata pelajaran akidah akhlak, Ibu akan membahas subbab tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Kelas 8, semester ganjil, disusun oleh Bu Husnul Khotimah. Kompetensi dasar pada mata pelajaran akidah akhlak 3.2, menganalisis pengertian, contoh, dan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai yaitu 3.2.1, menjelaskan pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. 3.2.2, menyebutkan contoh mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. 3.2.3, menjelaskan hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Kalian sebelum Ibu jelaskan, perhatikan dan amati gambar-gambar berikut di bawah ini. Gambar yang pertama itu adalah ilustrasi atau gambaran sekilas tentang Nabi Musa alaihi wasallam ketika sedang membelah lautan. Nah, itu adalah gambar Nabi Musa yang di tengah-tengahnya ya. Untuk gambar yang kedua yaitu Nabi Nuh yang membuat perahu besar dan di dalamnya ada binatang-binatang dan orang-orang soleh yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. Untuk gambar yang ketiga yaitu gambar tentang terbelahnya bulan. Nah, itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. A. Pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Yang pertama, mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab yaitu ajaza, yuzizun, muzizun atau muzizatun, yang berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat adalah 1. Diturunkannya hanya kepada para nabi atau rasul. 2. Merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. 3. Diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Dan yang terakhir, bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mukjizat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mukjizat kauniyah, dan yang kedua, mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Contohnya, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mukjizat akliyah adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal atau sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Contohnya yaitu Al-Quran. 2. Kejadian-kejadian luar biasa selain dari mukjizat yang tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama, karomah, irhas, dan maunah. Penjelasannya adalah karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi, karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah, termasuk wali Allah atau biasa disebut dengan kekasih Allah. Syarat-syarat terjadinya karomah antara lain: 1. Orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul atau nabi. 2. Tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, maupun zikir khusus. 3. Terjadi pada hamba yang soleh.
4. Bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. Yang kelima, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang benar, beriman serta bertakwa kepadanya. Yang kedua yaitu irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada calon rasul. Irhas terjadi sebelum seseorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. B. Dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. 1. Beberapa bukti dan contoh mukjizat para rasul. Nah, sebenarnya buktinya masih banyak, cuman ibu tidak mengambil semuanya ya. Di sini hanya beberapa saja. Yang A, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi dan rasul yang diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain: 1. Selamat dari api yang menyala-nyala yang tercantum dalam Quran surat Ibrahim ayat 69. 2. Doa Nabi Ibrahim yang mustajab. 3. Mimpi yang benar untuk menyembelih putra Ismail. B. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang termasuk ulul azmi dan diberikan suhuf dan Taurat. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi mukjizat Nabi Musa antara lain: 1. Nabi Musa alaihissalam selamat dari pembunuh Fir'aun setelah tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang berubah menjadi ular besar. Tercantum dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 46. Yang kedua, melewati Laut Merah dengan cara memukul tongkatnya, sesuai dengan Quran surat At-Toha ayat 19-21. Yang ketiga, dengan izin Allah dapat menghidupkan orang mati. Yang keempat, dengan tongkatnya ia memukul batu sehingga memancarkan 12 mata air. Tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 60. C. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Mukjizat Nabi Muhammad yaitu: 1. Mukjizat Al-Quran yang tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 174. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, jari-jarinya keluar air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan minum orang banyak. Yang keempat, dapat membelah bulan. Itu tadi beberapa mukjizat yang ibu sampaikan. A. Karomah. 1. Karomah yang terjadi pada Maryam, tercantum dalam Quran surat Al-Imran ayat 37. Yang kedua, karomah terjadi pada Ashabul Kahfi, penghuni gua, tercantum dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Yang ketiga, karomah terjadi pada Zulkarnain atau Alexander the Great, yaitu seorang raja yang soleh, tercantum dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 48. Dan contoh yang keempat yaitu karomah yang diberikan kepada para wali Allah. Contohnya yaitu Sunan Kalijaga yang mampu membuat tiang bangunan masjid hanya dengan menggunakan sebuah lem, dan masjid tersebut masih kokoh hingga saat ini. Yang B. Irhas. Contohnya yaitu bayi Isa yang dapat berbicara. Yang kedua, bayi Musa yang selamat sampai istana Fir'aun. Yang ketiga, Nabi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam. Yang keempat, peristiwa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraham menghancurkan Ka'bah. Contoh yang ke C yaitu maunah. Misalnya, seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya tersebut. Nah, kenapa disebut maunah? Karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek dapat membobol tembok yang kokoh. Nah, itu tadi contoh dari kejadian luar biasa. Adanya mukjizat karomah, irhas, dan maunah. 1. Melemahkan dan mengalahkan alasan usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa taala.
2. Bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajarannya. Yang keempat, mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang ketujuh, sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang delapan, sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia yang lainnya. Contoh perilaku yang mencerminkan kekayaan terhadap mukjizat lain. 1. Tidak meminta pertolongan kepada makhluk halus, meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu ada sebagai hal yang gaib. 2. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berakhlakul karimah sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Dan yang kelima, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan materi tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Ibu harap kalian memahami dan mengerti apa maksud yang Ibu sudah jelaskan tadi. Untuk tugas kalian yaitu mencatat hal-hal penting di buku akidah dari slide yang sudah Ibu jelaskan. Ingat, mencatatnya hanya yang menurut kamu penting. Jika sudah kamu tulis di buku akidah, kamu foto, kemudian kamu kirim via Google Classroom, atau boleh juga kamu kirim via WhatsApp Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.